Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Nuraini dari kelas HTN 2B dengan NIM 330302200057. Di sini saya akan membahas mengapa Ibu Megawati memilih Ganjar Pranowo dari parpolnya untuk maju menjadi Wapres di pemilu 2024. Fakta menarik dari tarik ulur para kandidat calon capres dan cawapres di 2024, terutama dari partai PDIP atau yang sering kita kenal dengan Partai Banteng, menarik untuk disimak. Karena terlalu vulgar permainan yang dipertontonkan, meskipun substansi masalahnya adalah problem yang jamak terjadi di dunia politik. Ketika Putri Mahkota, Ibu Puan Maharani, ternyata mendapat banyak rivalitas dari parpol yang sama, dari internal parpol PDIP, mengapa Ibu Megawati malah memilih Ganjar Pranowo untuk mewakili partainya yang maju di pemilu 2024 dan mengapa bukan Puan Maharani? Menurut majalah Tempo edisi 19 Maret 2023, beberapa petinggi partai berlambang banteng ini mereka berpendapat bahwa kecenderungan Megawati untuk memilih Ganjar Pranowo sudah mencapai 80%. Sumber lain juga mengungkap bahwa kecenderungan Ganjar untuk maju mewakili parpolnya, yakni PDI Perjuangan, sudah hampir 100%. Dan lebaran kali ini juga lebih terasa nuansa politiknya karena ada pencalonan dari partai PDI Perjuangan yang memang sudah ditunggu dari 2 tahun yang lalu. Pro dan kontranya pun terjadi betul-betul sehari sebelum hari raya, sebelum lebaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pada hari Jumat, tanggal 21 April 2023, pukul 13.45, Ibu Megawati mengumumkan atau mendeklarasikan Ganjar Pranowo yang maju dari parpolnya untuk menjadi capres di pemilu 2024. Kalau pertanyaannya kenapa, ya itu jawabannya cuma Ibu Mega yang tahu. Tetapi yang bisa kita lihat adalah output politiknya yang sangat luar biasa. Jadi dari beberapa teman-teman yang mungkin mendalami bidang marketing dan komunikasi melihat momen ini mungkin bisa menjadi the power of mood to mood. Karena yang kita tahu, silaturahmi setahun sekali yang biasanya jauh dari keluarga, jauh dari sanak saudara, tiba-tiba ngumpul jadi satu. Kan akhirnya perbincangan yang diperbincangkan pun juga akhirnya menuju ke ranah politik. Termasuk deklarasi Ganjar itu yang jadi perbincangan utama sambil makan lontong, opor ayam, sate, dan lain-lain pas lebaran. Tapi kalau ditanya kenapa, menurut sudut pandang saya, menurut yang saya lihat, sudah ada hitung-hitungan secara politik. Mungkin secara spiritual, mungkin juga memilih hari Kartini untuk mendeklarasikan itu, mungkin juga bisa jadi karena situasi. Ketika kelompok lain juga sudah mendeklarasikan siapa yang maju dari parpol ini, misal Koalisi Perubahan dan Safari Politik, contohnya saja Pak Prabowo yang juga sangat kencang beberapa waktu terakhir. Dan saya pikir PDI Perjuangan juga menyadari bahwa membutuhkan sebuah efek kejut, sebuah kepastian bahwa sudah memiliki calon yang akan maju di 2024 nanti. Mungkin itu alasan secara politik. Yang saya lihat pun juga bukan sepenuhnya kemauan Pak Ganjar untuk maju menjadi kandidat Capres 2024, karena pada saat ini PDI Perjuangan masih fokus pada penambahan kursi di legislatif. Dan soal siapa yang akan maju itu kan sudah menjadi keputusan Ibu Megawati, tetapi hanya Ibu Megawati lah yang sebagai ketua umum yang memiliki kewenangan absolut untuk memilih dan menunjuk siapa-siapa yang akan maju mewakili partainya. Mungkin yang menarik adalah dinamikanya, karena ketika Ganjar menyatakan siap untuk maju menjadi capres, dengan segera memancing polemik dalam tubuh PDI Perjuangan, pasalnya karena partai tempat Pak Ganjar Pranowo bernaung, itu juga menyediakan kandidat Putri Mahkota yakni Ibu Puan Maharani yang disiapkan sebagai calon capres juga. Elektabilitas tinggi yang diperoleh dari Pak Ganjar ini juga langsung de jure atau dari masyarakat. Mungkin masyarakat menilai Pak Ganjar ini dari program kerjanya, dari kinerjanya selama mengemban jabatan sebagai gubernur di Jawa Tengah.
Kalau Ibu Puan mungkin secara performa masih kurang atau terbatas atau hanya dikenal di kalangan petinggi-petinggi saja atau di kalangan elit menengah atas, terutama karena kehadirannya di ranah politik masih terbatas sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI. Selain jabatan itu, popularitasnya juga masih di basis yang sangat minim daripada Pak Ganjar. Dalam beberapa survei elektabilitas, nama Ibu Puan masih berada di bawah 3 calon potensial yang mungkin akan maju menjadi capres di pemilu 2024, yakni ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies Baswedan. Baik dari visinya, misinya, ketokohannya maupun reputasinya juga masih sangat membutuhkan waktu agar lebih dikenal publik secara luas, terutama di kalangan akar rumput sebagai basis pemilih potensial di ajang Pilpres 2024. Lain halnya dengan Pak Ganjar, beliau ini juga sama-sama sebagai kader PDI Perjuangan, tetapi Pak Ganjar naik sebagai pejabat gubernur di Provinsi Jawa Tengah. Perannya bukan dalam konteks politik, namun lebih ke abdi negara, abdi pemerintah yang menjalankan amanah sebagai gubernur, memberikannya peluang berinteraksi dengan rakyat secara intens. Mungkin bisa kita lihat di akun TikToknya Pak Ganjar, beliau ini sering belusukan, lebih sering turun ke lapangan dan lebih merakyat. Nah, begitu juga dengan realisasi program-programnya yang selama menjabat sebagai gubernur. Dan ketika Pak Ganjar ini dikaitkan dengan Pilpres 2024, dalam kontestasi ini dengan sendirinya beliau ini mendapat dukungan secara luas dari masyarakat. Beliau juga nggak perlu melakukan kampanye-kampanye secara khusus, apalagi harus menggunakan cara-cara politis mendongkrak popularitas, karena ciri khasnya belusukan juga sudah menjadi ciri khasnya Pak Ganjar sendiri gitu. Dari materi yang telah saya paparkan tadi, mungkin dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan pencapresan tetap berada di tangan Ibu Megawati. Tetapi yang dapat saya ambil dari materi tadi adalah di sini Pak Ganjar lebih memiliki banyak poin plus daripada Ibu Puan. Mungkin bisa kita lihat secara nyata dari kinerjanya dan program kerjanya yang telah berjalan. Dan mungkin dari popularitasnya juga Pak Ganjar lebih di atas Ibu Puan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau ada kata yang menyinggung, saya ucapkan mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.